Thinking of you, thinking of you. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Tetapi sebelum saya masuk ke penjelasan hukum Ohm, saya akan menjelaskan dulu apa itu kuat arus, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, kuat arus. Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Kuat arus ini satuannya adalah ampere, dilambangkan dengan huruf A. Kemudian tegangan listrik. Tegangan listrik atau disebut juga dengan voltase, yaitu beda potensial dua titik. Kemudian hambatan listrik. Hambatan listrik itu adalah komponen elektron yang memberikan hambatan terhadap aliran listrik yang mengalir. Hambatan listrik ini memiliki satuan ohm. Nah, prinsip rangkaian listrik ini bisa kita analogikan seperti suatu pipa yang di dalamnya ada pompa dan air yang mengalir. Kenapa demikian? Karena dalam suatu rangkaian listrik terhadap dua perbedaan potensial energi, yaitu energi positif dan negatif. Sama halnya dengan pompa air, terdapat dua perbedaan tekanan, yaitu tekanan tinggi dan tekanan yang rendah. Kemudian pompa air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Sama halnya dengan prinsip kerja dari rangkaian listrik, yaitu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian bagaimana dengan cara kerja hambatan listrik? Di suatu rangkaian pipa, di suatu aliran pipa ini terdapat pipa yang menyempit. Ketika air yang mengalir di pipa yang menyempit, maka aliran air akan menjadi kecil. Sama halnya dengan di rangkaian listrik. Ketika aliran listrik mengalir dan melalui hambatan, maka arus listriknya akan menjadi kecil. Hukum Ohm sendiri itu adalah kuat arus berbanding lurus dengan tegangan. Jadi semakin besar kuat arusnya, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. Kemudian kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi semakin besar hambatannya, maka kuat arusnya akan semakin kecil. Tetapi jika semakin besar semakin besar kuat arusnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Nah, secara matematis itu ditulis I sama dengan I dibagi R, atau kuat arus berbanding lurus dengan beda potensial, tetapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, dari satu persamaan ini kita bisa dapatkan dua persamaan yang lain, yaitu P sama dengan I dikali R, atau beda potensial sama dengan kuat arus dikali hambatan. Kemudian R sama dengan P dibagi I, atau hambatan sama dengan beda potensial dibagi kuat. Contoh soal yang pertama, sebuah baterai memiliki tegangan 3 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Ternyata kuat arus listrik yang mengalir adalah 500 mA. Berapakah nilai hambatan tersebut? Diketahui. Di sini kita sudah ketahui bahwa tegangannya adalah 3 volt V 3 volt, dan kuat arus listriknya adalah I 500 mA. Selanjutnya 500 mA harus dikonversikan ke dalam ampere, sehingga 500 mA per 1000 hasilnya adalah 0,5 ampere. Selanjutnya, berapakah
ditanya berapakah nilai hambatannya? Coba. Masukkan rumus-rumus komponen yang terdapat dalam soal. R V per I, sehingga I-nya 3 volt dan I-nya 0,5 ampere. Sehingga 3 volt per 0,5 harus dikalikan dengan 10 per 10, karena 10 per 10 itu sama dengan 1, karena bilangan berapapun dikalikan dengan 1 adalah hasil itu sendiri. Sehingga 3 volt dikalikan dengan 10 per 0,5 ampere dikalikan dengan 10, hasilnya 30 volt per 5 ampere. Hasilnya adalah contoh soal yang kedua. Suatu hambatan 2 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah diukur dengan ampere meter, ternyata kuat arus listrik yang mengalir adalah 6 ampere. Berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Di sini kita sudah ketahui bahwa hambatannya adalah 2 ohm dan kuat arus listrik yang mengalir adalah 6 ampere. Sehingga diketahui hambatannya I, 2 listriknya 6 ampere. Tanya, berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Sehingga B masukkan komponen-komponen rumus yang terdapat dalam soal, sehingga V I dikalikan dengan R. 2 ohm dikalikan dengan 6 ampere, hasilnya adalah 12 volt. Contoh soal yang ketiga. Sebuah hambatan 3 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 12 volt. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan? Di sini kita sudah ketahui bahwa hambatannya adalah 3 ohm dan kuat arus listrik tegangan 12 volt. Sehingga diketahui V-nya 12 volt dan hambatannya R 3 ohm. Selanjutnya yang ditanya, berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan? Sehingga I jawab. Masukkan rumus komponen-komponen yang terdapat dalam soal, sehingga V per R, sehingga 12 volt per 3 ohm 4 ampere.